Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Hindu Permana dengan NPM 1954 dari jurusan Kehutanan Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman dan habitat anggrek epifit di Kebun Raya Eka Karya Bali. Di sini ada beberapa pokok bahasan. Yang pertama pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan, serta yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Hutan di Bali memiliki peranan penting baik dalam fungsi hidrologis maupun dalam upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan potensi alami keanekaragaman jenis flora dan fauna. Keadaan hutan alam di Kebun Raya Eka Karya ini akan kaya jenis tumbuh-tumbuhan. Salah satu tumbuhannya adalah anggrek epifit. Habitat alami dari anggrek epifit di kebun raya adalah pohon-pohonan antara lain Bischofia javanica, Syzygium polyanthum, Eugenia jamboloides, dan Tuna soreni, Mangletia glauca, dan Podocarpus imbricatus. Kerapatan populasi dalam populasi anggrek adalah besarnya populasi anggrek dalam hubungannya dengan satuan ruangan, menurut Odum 1993. Komunitas dapat dikatakan mempunyai keanekaragaman jenis yang tinggi apabila komunitas tersebut disusun oleh jenis yang banyak. Nah, apabila nilai indeks diversitas berkisar antara 0 sampai 1, maka mendekati 1 berarti keanekaragaman jenis komunitasnya tersebut makin tinggi. Nah, untuk tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui keanekaragaman jenis anggrek epifit, jenis anggrek epifit yang dominan, dan habitat dari anggrek epifit yang ada di Kebun Raya Eka Karya Bali. Yang kedua yaitu metodologi. Waktu dan tempat penelitian ini dilakukan pada tanggal 27 Desember 1999 sampai dengan 20 Januari 2000. Pengamatan keanekaragaman dan habitat anggrek epifit dilakukan di 11 lokasi. Alat dan bahannya yaitu peta lokasi skala 1 berbanding 10.000, tali rafia, kompas, teropong, kamera, meteran, termometer, hygrometer, dan jenis anggrek epifit. Cara kerjanya yaitu dengan metode survei. Intensitas sampling yang digunakan sebesar 0,02%, sehingga total peta ukur yang dibuat sebanyak 26 buah peta ukur, dan peta ukurnya berukuran 20 x 20 meter. Nah, jenis anggrek yang diidentifikasi dengan buku Flora Malaya, Orchid of Java, Flora of Java, dan bunga anggrek permata belantara Indonesia. Di sini terdapat beberapa perhitungan, yaitu dengan penentuan kelimpahan, densitas itu jumlah individu per jumlah pohon, serta perhitungan indeks diversitas tumbuhan dengan indeks Simpson, di mana D itu adalah indeks diversitas, P itu adalah jumlah individu suatu jenis tumbuhan dibagi jumlah individu seluruh jenis tumbuhan. Yang ketiga yaitu hasil dan pembahasan. Di sini terdapat jenis pohon inang dari anggrek epifit ada 6. Nah, B. javanica, tinggi pohonnya rata-rata 23 sampai 35 meter dengan diameter batang 42 sampai 68 cm. Tumbuh lurus ke atas tanpa mata kayu dan bercabang banyak. Yang kedua yaitu S. polyanthum atau yang biasanya disebut dengan pohon salam, itu tingginya mencapai 30 meter dan diameter batangnya 64 cm. Anggrek tumbuh di zona 2 yaitu daerah yang meliputi batang utama pohon hingga cabang pertama. Yang kedua yaitu E. jamboloides yang tingginya mencapai 28 sampai 33 meter dengan diameter batangnya 64 sampai 112 cm, yaitu pada zona 3 dan zona 4 yang merupakan tempat tumbuhnya anggrek. Yang selanjutnya itu ada T. sureni atau dalam bahasa Balinya suren, yaitu dengan pohon diameternya 51 sampai 72 cm dengan tingginya 35 sampai 40 meter, yaitu anggrek hidup pada zona 1 dan zona 4. Selanjutnya itu ada M. glauca yang dalam bahasa Balinya kepelan. Nah, tingginya pohon itu 21 sampai 29 meter dengan diameter 50 sampai 86 yang hidup di zona 2, 4 dan 5. Anggrek banyak tumbuh di situ. Nah, yang selanjutnya ada P. imbricatus atau cemara panda. Pohonnya tinggi 21 sampai 29 meter
dengan diameter batangnya 50 sampai 86 cm. Anggrek ini tumbuh pada zona 2 dan 5. Nah, di sini terdapat tabel yang memperlihatkan bahwa anggrek yang paling kaya jenisnya adalah marga bulbopilum, yaitu selanjutnya ada Eria, Liparis, Dendrobium, Thelasis, dan Appendicula. Nah, tiap zona jumlahnya itu berbeda-beda. Pada zona koleksi 40 jenis dan zona konservasi ada 26 jenis. Di sini terdapat tabel 2 bahwa densitas pada zona koleksi untuk masing-masing pohon inang berbeda. Jenis anggrek yang mempunyai nilai densitas tertinggi di setiap pohon inang adalah Bulbopilum obsconditum, di mana nilai densitasnya pada pohon inang polyanthum tertinggi yaitu 20,2 individu per pH, dan indeks diversitas tertinggi dijumpai pada pohon inang M. glauca dengan sebesar 0,87. Pada tabel 3, nilai densitas pada zona konservasi masing-masing pohon inang juga berbeda. Jenis anggrek yang densitas tertinggi yaitu pada B. obsconditum dengan pohon inang E. jamboloides. Nilai indeks diversitas tertinggi dijumpai pada pohon inang S. polyanthum 0,867. Hal ini karena B. obsconditum mempunyai toleransi yang luas terhadap habitatnya. Nah, hubungan faktor lingkungan dengan densitas dan indeks diversitas, di mana kondisi normal untuk pertumbuhan dan kehidupan tanaman anggrek dilihat dari suhu rata-ratanya antara 14 sampai 50 dan curah hujan tahunannya 2000 sampai 3000 mm per tahun. Kelimpahan jenis anggrek sangat tergantung pada faktor-faktor lingkungan seperti suhu, intensitas cahaya matahari, kelembapan, dan nutrisinya. Apabila cahaya yang diterima terlalu sedikit, maka daun akan berwarna hijau tua. Bunganya kadang-kadang tidak keluar, tanaman mudah terserang penyakit baik oleh jamur maupun bakteri. Asimilasi adalah proses pengambilan bahan-bahan dari luar tumbuhan seperti air, CO2, dan garam untuk dipakai membuat cadangan makanan. Disimilasi yaitu pembongkaran dan penguraian zat-zat cadangan makanan dan zat-zat kimia dari tanaman untuk dijadikan energi panas atau energi lain. Nah, pada saat siang hari matahari tertutup oleh awan, asimilasi akan berkurang. Kalau temperatur tetap tinggi dan disimilasi tinggi, maka tanaman kehilangan cadangan makanan. Jika banyak diterima cahaya dan temperatur agak rendah, maka akan terjadi pertumbuhan. Hasil pengukuran parameter fisik menunjukkan keadaan lingkungan di kebun raya memenuhi syarat bagi kehidupan anggrek, di mana kebun raya Eka Karya terletak di Candi Kuning, Batu Riti dengan ketinggian 1200 sampai 1450 meter di atas permukaan laut dan memiliki curah hujan yang cukup baik yaitu 2000 hingga 3000 mm per tahun. Kondisi lingkungan seperti suhu, kelembapan udara, intensitas cahaya matahari sangat sesuai dengan pertumbuhan anggrek. Jika semua faktor lingkungan terpenuhi, maka keanekaragaman tanaman anggrek akan semakin tinggi, yang menyatakan bahwa di daerah pegunungan jumlah jenis anggrek itu lebih banyak daripada di dataran rendah, karena dataran pegunungan mempunyai kelembapan yang tinggi, banyak curah hujan, suhu udara sejuk, dan intensitas cahaya matahari yang sedang. Yang selanjutnya yaitu adalah poin kesimpulan. Anggrek epifit yang ditemukan pada lokasi penelitian sebanyak 41 jenis yang termasuk ke dalam 18 marga. Jenis yang dominan adalah B. obsconditum, di mana habitat alami dari anggrek epifit terdapat 6 jenis pohon inang yaitu B. javanica, Syzygium polyanthum, E. jamboloides, T. sureni, M. glauca, dan P. imbricatus. Pohon ini tumbuh di zona koleksi dan zona konservasi. Keanekaragaman pada zona koleksi lebih besar daripada zona konservasi karena jumlah jenis di zona koleksi lebih banyak yaitu 40 jenis dan zona konservasi yaitu 26 jenis. Nilai densitas tertinggi pada zona koleksi yaitu di pohon inang S. polyanthum nilainya 20,2. Pada zona konservasi, nilai densitas tertinggi pada pohon inang E. jamboloides yaitu 28,857. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.